Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosidik Duyanto dari kelas Perbankan Syariah kelas D, nomor absen 9. Di sini saya akan membacakan hasil review tentang makalah penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Baik, saya akan bacakan hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu pandangan akhlak Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi tingkatan akhlak tercela menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, akhlak tercela yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya. Yang kedua, akhlak tercela yang diketahui keburukannya tetapi ia tidak bisa meninggalkannya karena nafsunya telah menguasai dirinya. Yang ketiga, akhlak tercela yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya telah menjadi kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggap baik. Yang keempat, akhlak tercela ataupun perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya, di mana pada pelakunya tidak terdapat sama sekali tanda-tanda kesadaran, kecuali kekhawatiran yang akan timbulkan pengorbanannya yang lebih besar lagi. Baik, yang ke B itu adalah takwa. Takwa secara etimologi, kata takwa berasal dari akar kata wako, yaki, wakiyatan, yang berarti menjaga, memelihara, menghindari, menjauhi, berhati-hati. Takwa secara terminologi menjaga dan memelihara diri dari hal-hal yang akan menyeret manusia kepada perbuatan dosa dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Allah adalah zat yang mempunyai sifat-sifat yang baik, tidak menyebabkan rasa takut. Keadilan itu sendiri tidak pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hakikat takwa. Sesungguhnya hakikat takwa itu telah terintegrasi ke dalam 3 pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. B. Kriteria orang yang bertakwa. Kriteria orang yang bertakwa dapat dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menafkahkan sebagian dari rezeki yang diterimanya dari Allah. Yang keempat, beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang kelima, beriman kepada hari akhir. Adapun dalam Quran surah Ali Imran 135 sampai 130, dari 133 sampai 135 disebutkan 4 kriteria orang yang bertakwa, yaitu yang pertama dermawan, yang kedua mampu menahan marah, yang keempat pemaaf, dan ketiga pemaaf, dan keempat istighfar dan taubat dari kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, cinta dan ridho. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Dalam pandangan tasawuf, cinta merupakan pijakan bagi segenap kemuliaan, hal yang seperti taubat yang merupakan dasar bagi kemuliaan makom. Ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Selanjutnya, ikhlas. Secara terminologis, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah semata-mata. Sebagaimana pengertian ikhlas yang umum kita dengar, yakni berbuat sesuatu tanpa pamrih karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, akhlak manusia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah harus beriman bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir. Yang kedua, mengikuti dan menaati Rasul. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diterima, apa yang diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangnya dijauhi. 3. Mengucapkan sholawat dan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi bukanlah karena Nabi membutuhkannya, sebab tanpa doa dari siapapun beliau sudah pasti akan selamat dan mendapatkan tempat yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D, akhlak manusia terhadap diri sendiri. Yang pertama itu sidik. Sidik artinya jujur atau benar.
lawan dari dusta atau bohong, al-kazib. Seorang muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir batin. Maksudnya adalah benar hati, sidqul qalbi, benar perkataannya sidqul hadis, dan benar perbuatannya sidqul hadis. Ketiga ini harus sekata, artinya antara hati dan perkataan dan perbuatan harus sama, tidak boleh berbeda. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Yang ketiga, istiqomah. Dalam terminologi, akhlak istiqomah adalah sikap teguh dalam memperhatikan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang keempat, ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa, yaitu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dari segala sesuatu yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan dirinya. Yang akhlak manusia terhadap keluarga. Yang pertama, birrul walidain, yang artinya berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Banyak cara bagi seseorang anak untuk dapat mewujudkan birrul walidain tersebut, antara lain sebagai berikut. A. Mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan. B. Menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. C. Membantu ibu bapak secara fisik dan material. D. Mendoakan ibu bapak semoga diberi oleh Allah SWT keampunan, rahmat, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, F adalah akhlak manusia dalam bermasyarakat. Di samping meminta izin dan mengucapkan salam, masih ada hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang bertamu adalah sebagai berikut. A. Jangan bertamu di sembarang waktu. B. Kalau diterima tamu jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. C. Jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. D. Kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. E. Hendaklah pamit waktu mau pulang. Sekian presentasi yang saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.